bikin merinding sosok yang akhir-akhir ini sering memperhatikan kamu diam-diam. Nah, jadi di pembacaan tarot kali ini Clarissa akan memprediksi dan melihat ya, ada seseorang yang akhir-akhir ini sering banget memperhatikan kamu karena sesuatu ya, tapi kamu nggak sadar bahwa akhir-akhir ini ya, sosok ini sering banget memperhatikan kamu dalam diam. Jadi di kesempatan kali ini kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silahkan hubungi ya dengan klik aja ya, klik tautan ya kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat saja nomor WA admin, nomor kontaknya ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ke pembacaan tarot hari ini ya. Kita awali dengan afirmasi yang positif agar teman-teman juga bisa mendapatkan afirmasi yang positif. Jadi kita akan lihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang akhir-akhir ini sering banget memperhatikan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akhir-akhir ini sering banget memperhatikan kamu. Ada banyak kartu yang nggak saya ambil. Bagaimana energi dia, seseorang yang akhir-akhir ini sering banget memperhatikan kamu, tapi kamu nggak sadar. Wow, King of Swords. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mendiamkan kamu. Ya, kamu sama dia masih terikat ya dalam suatu hubungan, tapi hubungan yang penuh dengan kedilemaan ya, akibat ketidakjelasan dari status yang kamu jalani bersama dia gitu. Karena memang yang saya rasakan ya, makin kesini tuh hubungan kalian makin berjarak, sedangkan kamu tuh masih mencintai dia, dan kamu juga nggak siap ya apabila harus kehilangan orang ini, karena saking besarnya pengorbanan kamu kepada dirinya dia, sehingga kamu tuh nggak siap gitu ya apabila terjebak dalam situasi saling diam seperti yang terjadi pada hubungan ini. Dan di sini ya, orang ini tuh mendiamkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba dia menjauhi kamu ya, tiba-tiba dia sulit untuk dihubungi gitu ya. Meskipun kamu mencoba ya untuk berusaha menghubungi dia, berusaha untuk chat dia, tapi sama sekali tidak digubris atau nggak ada respon dari dia, yang membuat kamu tuh makin merasa khawatir gitu. Kamu takut apabila kegagalan yang pernah terjadi di hubungan kamu sebelumnya itu akan terulang lagi gitu. Karena memang yang saya rasakan, kamu tuh tipikal orang yang sejatinya siap berkorban tapi nggak siap dilukai gitu. Karena ya kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa ya mempermainkan perasaan gitu, apalagi perasaan kamu. Jadi kayak kamu tuh berharap bahwa kedepannya kamu segera mendapatkan kejelasan dari dia ya. Karena memang yang saya rasakan, posisi kamu saat ini tuh kayak ngerasa digantung sama dia, kayak menjalin hubungan tanpa status gitu ya. Dibilang masih ada ikatan, tapi dia tidak pernah peduli terhadap kamu. Dibilang sudah putus, tapi dia belum pernah mengucapkan kata putus terhadap hubungan ini. Sehingga yang aku rasakan ya, bahwa di sini tuh kamu benar-benar merasa terpontang-panting ya, kayak merasa terpontang-panting mempertahankan suatu hubungan yang nggak tahu gitu ya titik endingnya itu bakal seperti apa gitu ya. Dan menurut aku tuh ini nggak 1-2 kali ya dia mendiamkan kamu seperti ini, karena sebelumnya pun ya juga sama, dia sering banget gitu ya bersikap dingin, seolah-olah menganggap kamu itu bukan sebagai seorang pasangan lagi. Tetapi ya ketika kamu ingin melepaskan dia, orang itu selalu menghalangi niat kamu ya agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia. Jadi kan kayak rasanya kamu bingung sendiri gitu, loh ini gimana sih gitu ya. Pengennya kamu tuh terikat sama aku, tapi kamu tidak peduli ya terhadap perasaanku ya. Tapi ketika aku ingin melepaskan kamu ya, kamu selalu menghalangi niat aku ya. Kamu selalu menghalangi dengan berbagai cara agar membuat aku tetap terus bertahan dengan diri kamu gitu. Dan di sini ya saya paham banget ya, posisi kamu tuh saat ini sedang merasa sedih gitu ya, karena apa yang kamu impi-impikan ya
selama ini ternyata gagal gitu ya. Dimana kamu tuh pernah membayangkan bisa hidup berbahagia dengan sosok ini ya, tapi pada kenyataannya bukan kebahagiaan yang kamu terima, melainkan ketidakpastian seperti apa yang kamu hadapi saat ini gitu. Dan saya melihat ya, di awal memang orang ini ya sepertinya pernah ya seolah-olah menjanjikan ya sebuah kepastian di dalam hubungan ini. Sehingga itulah alasan kenapa yang awalnya kamu ragu sama dia menjadi yakin. Karena kata-katanya dia di awal ini seolah-olah meyakinkan gitu bahwa orang ini tuh ingin seriusin kamu, orang ini ingin melamar kamu, menikahi kamu gitu ya. Bahkan ada juga beberapa di antara dia ini yang seolah-olah tuh menjanjikan keindahan ya dalam sebuah hubungan gitu. Jadi jika diingat gitu ya, flashback ke belakang, rasanya tuh kayak kamu ketipu sama dia gitu ya. Karena mana gitu ya janji yang pernah kamu katakan ke aku, kok sampai detik ini kamu masih belum pernah bisa membuktikan ya atas kata-kata yang pernah kamu ucapkan kepada aku gitu. Jadi di sini kayak kamu tuh sampai meneteskan air mata gitu ya, sampai merintih gitu, kayak ngerasa dibohongi aja gitu ya, bahwa ternyata orang ini tuh seolah-olah tidak benar-benar serius sama kamu ya. Ya kalau memang dia serius ya pasti saat ini kamu sudah bisa berbahagia dengannya gitu. Tapi pada kenyataannya kan tidak ya. Yang saat ini kamu rasakan tuh bukan kebahagiaan, justru malah tekanan batin gitu. Kamu sejatinya ingin bersuara, tapi kamu nggak punya wadah untuk bercerita ya. Mau cerita ke dia juga percuma karena orang ini mendiamkan kamu gitu ya. Mau cerita ke keluarga kamu juga nggak mungkin rasanya, karena kamu tidak ingin membebani ya perasaan keluarga kamu ya. Apalagi kamu cerita ke teman kamu ya, kamu sudah nggak mau lagi gitu ya cerita kamu tuh bocor gitu, karena kamu pernah ya sepertinya merasa dihianati oleh teman kamu sendiri gitu ya, dimana dia telah membongkar rahasia yang sudah kamu katakan ke dia. Jadi ya sudah, yang bisa kamu lakukan saat ini hanyalah merenung gitu ya, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberikan titik pencerahan atas hubungan yang kamu jalani bersama dia. Dan di sini saya melihat ya, beberapa dari dia ini memang tipikal orang yang menurut aku tuh pandai berkata-kata ya, pandai berkata-kata, pandai memutarbalikkan fakta ya. Bahkan beberapa dari dia juga orangnya sedikit manipulatif ya. Artinya apa? Ya orang ini tuh orang yang pandai menutupi keburukan dia dengan kata-kata kebaikannya untuk mendapatkan simpati dari seseorang yang sedang dia incar. Dan saya merasa bahwa kamu adalah salah satu dari korban dia gitu ya. Sebenarnya orang ini tuh sayang sama kamu ya. Hanya saja cara dia menjalani kehidupan cinta yang salah sehingga terkesan penuh dengan drama ya, penuh dengan alasan yang telah dia perbuat atau dia mainkan selama ini gitu ya. Terus dia juga orangnya ini kayak nggak transparan ya terhadap kamu gitu. Meskipun kamu pasangannya, tapi orang ini tuh tidak selalu terbuka sama kamu, sehingga terkadang memicu rasa kecurigaan di dalam pikiran kamu ya. Kamu takut apabila orang ini menyembunyikan orang lain di belakang kamu gitu ya. Dan saat ini tuh saya merasa ya bahwa beberapa dari dia tuh sebenarnya merasa nggak tenang gitu ya. Di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia mulai menyadari betapa nggak tenangnya dia. Makanya beberapa dari dia tuh diam-diam mulai ya mengamati kamu, mengawasi kamu gitu ya. Dia takut apabila kamu tuh terlanjur nyaman dengan yang lain. Karena beberapa dari dia ini juga termasuk seseorang yang punya firasat yang sangat kuat gitu. Dia tahu bahwa saat ini kamu tuh sedang dekat juga sama beberapa orang gitu. Makanya dia nggak tenang gitu ya. Dia memantau kamu, dia cek kamu ya. Bahkan beberapa dari dia juga sepertinya scroll ya, melihat pertemanan kamu tuh saat ini bertambah atau tidak gitu ya. Karena dia tidak ingin kalau kamu tuh dimiliki oleh orang lain selain dia. Tapi nggak apa-apa, justru malah dari situ tuh akan membuat orang ini nantinya bisa mengintrospeksi diri apa yang harus dirubah dari sikap buruknya dia gitu. Wow, menarik ya. Oke, aku nggak tahu ya, ini nggak semua ya, karena beberapa dari kamu tuh sejatinya saat ini
sedang kehadiran pihak ketiga yang masuk ke dalam hati kamu gitu. Dan aku nggak bisa menyalahkan kamu gitu ya, karena kamu nyaman dengan orang baru tersebut ya, juga atas dasar kelakuannya. Karena apa yang selama ini kamu butuhkan tidak pernah kamu terima. Justru malah kamu ya diperlakukan sangat istimewa ya dari orang lain, bukan dari pasangan kamu gitu. Makanya saya melihat ada korelasinya gitu ya. Beberapa dari kamu tuh saat ini sedang dekat ya sama beberapa orang gitu ya, yang jelas lebih dari satu orang, dan kamu tuh akhir-akhir ini kayaknya mulai merasa nyaman gitu ya, sehingga ya udah kamu tuh nggak terlalu mikir sama dia gitu ya, mau dia cuekin aku kayak gitu, mau kamu nggak peduli sama aku, it's okay, semua terserah kamu. Karena saat ini ya jujur saja aku tuh sudah merasa nyaman dengan seseorang yang layak memperlakukan diriku. Karena yang saya rasakan ya, meskipun kamu belum cukup lama mengenal orang baru tersebut, tapi orang ini tuh sudah tahu ya bagaimana cara memperlakukan kamu, memanjakan kamu. Bahkan dia jauh lebih tahu apa yang kamu butuhkan ketimbang pasangan kamu. Gitu ya. Sehingga kamu tidak punya alasan untuk menolak dia. Ya, kamu terlanjur nyaman. Gitu ya. Bahkan saat ini pun kayak energi kamu tuh sudah mulai tidak peduli lagi sama dia. Mungkin dulu ya kamu adalah seseorang yang paling panik ketika dia mendiamkan kamu, tapi sekarang ya kayak nggak ada artinya lagi. Apalagi ya ditambah kamu saat ini dekat sama beberapa orang yang sepertinya sangat bisa gitu ya memperlakukan kamu dengan baik ya, dan membuat diri kamu tuh merasa nyaman. Cuman hati-hati juga ya, karena saya melihat ada indikasi juga seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah menikah ya, entah dia udah jujur ke kamu atau belum ya. Ada juga beberapa dari dia ini yang sejatinya sudah punya pasangan, tapi hubungannya sudah nggak karuan, sehingga dia memutuskan membuka hati bersama orang baru dan akhirnya dipertemukan dengan kamu. Kalau dia sudah jujur sama kamu, is okay, nggak masalah ya. Tapi kalau dia belum terbuka sama kamu gitu ya, misalkan suatu saat kamu tahu faktanya, kamu nggak usah kaget gitu. Karena sejatinya yang saya rasakan tuh, dia sebenarnya udah nggak cinta kok, dia udah nggak nyaman ya dengan hubungan lamanya. Sehingga itulah alasan kenapa dia membuka hati bersama kamu. Bukan berarti dia orangnya nggak setia ya, salah. Karena yang saya rasakan tuh yang membuat dia berpaling ya karena sudah tidak ada korelasinya lagi antara dia dengan pasangannya. Makanya dia memilih ya menjalin hubungan dengan kamu, bukan karena keterpaksaan ya, tetapi karena dia lebih memilih ya dengan pilihan bahagia dia sendiri. Seperti itu. Wow, di sini ada kartu The Chariot ya. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa orang yang mendiamkan kamu, yang akhir-akhir ini sering mengamati kamu ya, kamu sama dia sebenarnya terlalu banyak sekali ya perbedaan sifat dan karakter. Tapi aku juga nggak tahu gitu apa alasan kamu tuh masih mau bertahan sama dia gitu. Padahal kamu tuh sering banget berdebat karena adanya perbedaan pendapat gitu. Tapi kamu juga sadar gitu bahwa kamu tuh juga sulit sekali ya melepaskan dia gitu. Padahal kalian ini kayak udah kayak Tom and Jerry loh ya. Padahal kamu juga sepertinya tuh lebih banyak bertengkarnya daripada damainya ya gitu. Dan menurut aku ya kendala terbesar yang terjadi dalam hubungan ini itu bukan dari kamu ya, karena apa yang selama ini kamu lakukan tuh sudah baik ya, hanya saja ya cara dia mengimbangi kamu yang salah, sehingga kayak kesannya itu kata-kata dia terlalu memojokkan diri kamu, terlalu menyepelekan kamu, atau tidak menghargai posisi kamu sebagai pasangan gitu. Bahkan ya karena orang ini nggak bisa mengimbangi kamu, terlihat banget ya bahwa situasi hubungan kamu ini nggak bergerak ya, kayak tidak ada situasi yang berkembang, kayak stuck, jalan di tempat gitu ya. Padahal mungkin teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu ya itu udah pada menikah, sudah pada lamaran gitu, sedangkan kamu sama dia masih terjebak dalam situasi yang toksik seperti ini gitu. Dan di antara dia ini juga orang yang sepertinya selalu ingin di atas kamu ya. Jadi nggak tahu kenapa gitu, kayak ya udah ketika kamu terikat sama dia, kamu tuh harus selalu nurutin keinginannya. Karena apabila tidak, ya udah dia bakal bisa marah. Nggak cuma cuekin kamu aja, tapi dia juga bisa memojokkan diri kamu. Seperti itu. Ya.
Eh, terus beberapa dari dia ini juga orangnya kayaknya sering banget ya merintah-merintah kamu, nyuruh-nyuruh kamu gitu. Kayak nyuruh kamu menjadi apa yang dia inginkan, berharap agar orang ini tuh bisa menguasai diri kamu. Ya mungkin dulu iya, tapi saat ini enggak gitu ya. Kayak beberapa dari kamu tuh sudah mulai belajar dari kesalahan agar kedepannya kamu tuh bisa lebih strength lagi. Kamu bisa menjadi pribadi yang lebih tegas, lebih bijaksana ya. Kamu udah capek ya dimanfaatkan terus sama dia. Hidup kamu udah capek ya. Mungkin selama ini diri kamu tuh terlalu diperalat sama ini orang gitu. Jadi saat ini ya sudah gitu ya. Mau kamu cuek sama aku, mau kamu enggak, ya aku nggak peduli gitu ya. Syukur-syukur kalau kamu mau berubah gitu. Tapi jangan salahkan aku ya jika aku lari bersama yang baru ketika kamu tidak mau berubah. Seperti itu. Karena di sini yang saya rasakan tuh ya sebenarnya capeknya kamu ini bukan capek berjuang aja, tapi kamu capek ya selalu ngertiin dia terus, capek memahami dia gitu, sedangkan dia nggak bisa memahami perasaan kamu. Capek memang rasanya ya, kayaknya nggak imbang. Wow, di sini ada death ya, dan di sini sudah terlihat ya, ini menggambarkan tentang ketidaknyamanan kamu sama seseorang yang saat ini telah mendiamkan kamu. Ya, sudah ada mulai energi ketidaknyamanan ya, dan ini bisa berindikasi ya alasan kedepannya kamu tuh bisa berselingkuh dari dia. Meskipun orang ini nggak mau kamu lepaskan, tapi saya melihat ya ada potensi ya energi yang kayak kamu tuh udah mulai mati rasa, perasaan kamu udah mulai berkurang itu karena ya akibat rasa capek yang terakumulasi ya, akibat beban capek yang selama ini kamu tahan. Karena selama ini yang saya rasakan tuh kamu terlalu banyak sekali menahan beban ya, terlalu banyak sekali menahan kesedihan akibat kelakuan dia gitu. Makanya saya melihat ya untuk kedepannya tuh beberapa dari kamu tuh kayaknya udah mulai mati rasa sama dia gitu ya. Kesabaran kamu udah mulai habis gitu. Bahkan ada juga beberapa dari kamu tuh yang punya niatan ya ingin memutuskan dia secara sepihak ya, meskipun dia menghalangi niat kamu, tapi kamu akan tetap membulatkan tekad kamu ya untuk mengakhiri hubungan ini daripada ya kamu sendiri yang tersiksa akibat beban yang selama ini kamu rasakan gitu ya. Karena kan di sini terlihat ya kartu Death ini kartu yang menggambarkan tentang akhir dari sebuah fase. Ya, bisa akhir dari masalah, akhir dari sebuah hubungan, ya, atau mungkin akhir dari kisah cinta. Ya, kenapa kartu ini muncul? Karena energi kamu kuat di sini terbaca bahwa kamu tuh udah mulai merasa mati rasa, kamu udah mulai merasa nggak nyaman, ya, dan kamu tuh sebenarnya sudah cukup lama punya niatan ingin pergi meninggalkan dia, mengakhiri hubungan ini, tapi nggak bisa karena dia selalu menghalangi niat kamu. Jadi di saat kamu ingin pergi, dia selalu stop kamu gitu ya. Stop, kamu bertahan dulu. Tapi ketika kamu mempertahankan, ya orang ini nggak mau berubah gitu ya. Orang ini nggak mau berubah, tetap dengan sikap keras kepalanya gitu. Oke. Dan di sini juga aku melihat ya ada energi surrender atau energi menyerah ya. Jadi yang membuat kamu mati rasa ya karena kamu sudah menyerah gitu. Kamu udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Percuma juga gitu ya. Kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tapi orang ini tetap nggak mau berubah. Kamu sudah berusaha ngalah ya, tapi dia malah melonjak gitu ya. Dan kamu juga sudah berusaha gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi dia nggak mau introspeksi diri. Jadi ya sudah gitu ya, pada akhirnya kamu sendiri yang menyerah karena nggak kuat, kamu sendiri yang surrender gitu ya, karena ya udah kamu udah putus asa gitu, karena percuma juga gitu ya, kamu sudah melakukan A, kamu sudah melakukan B, C dan D gitu, tapi tidak membuat orang ini merasa berkembang ya. Jadi ya sudah, mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik ya demi menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, seperti itu. Wow, di sini ada kartu Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune ya. Dan aku nggak tahu ya, kayak semenjak kamu tuh kenal sama beberapa orang selain dia, saya merasa bahwa hidup kamu tuh kayak jauh lebih merasa beruntung gitu. Karena
ya meskipun kamu tuh baru mengenal dia, tapi orang ini sudah tahu apa yang kamu mau, sudah tahu apa yang kamu butuhkan, sehingga kayak beberapa dari kamu tuh saat ini merasa nggak kehilangan arah gitu, karena kayak kamu tuh udah punya tempat untuk bercerita, sudah punya wadah untuk meluapkan ya keluh kesah kamu gitu. Bahkan beberapa dari kamu tuh juga orang yang dikit banyak belajar banget ya tentang nilai kehidupan dari orang ini gitu ya. Jadi kayak ya nggak tahu kenapa gitu, saat ini kayak kamu tuh ngerasa beruntung aja gitu ya dari hubungan yang toksik ya. Akhirnya kamu tuh kenal dengan seseorang yang jauh bisa lebih mendalami sisi perasaan kamu ya, sehingga membuat diri kamu tuh jadi merasa tidak kehilangan arah karena kamu punya tempat wadah untuk bercerita jika dibandingkan dengan dia. Karena orang ini tuh dia suka mendekat ketika dia butuh kamu ya. Ketika dia sudah tidak membutuhkan kamu, ya sudah gitu, dia mencampakkan kamu. Sedangkan orang ini ya, orang baru tersebut, beberapa orang ini gitu ya, mau kamu sedih kek, mau kamu susah kek, mau kamu banyak beban, is okay ya, mereka selalu ya berusaha ada buat kamu ya. Ya memang sih gitu ya, beberapa dari dia ini memang nggak sempurna seperti orang yang cuekin kamu saat ini, tapi setidaknya dia jauh bisa lebih menghargai posisimu ya ketimbang seseorang yang saat ini sedang mendiamkan kamu. Seperti itu. Bahkan ya beberapa orang ini juga sepertinya tuh bisa menampung beban ya yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi kayak orang ini tuh bisa menenangkan kamu gitu ya. Bisa memberikan kata-kata positive vibes gitu ya. Bahkan beberapa dari dia juga orang yang selalu menguatkan mental kamu agar kamu tuh nggak menyerah. Sehingga kayak dikit banyak tuh kamu banyak belajar dari dia gitu. Meskipun memang yang saya rasakan ya, cara dia mencintai kamu juga sangat sederhana jika ketimbang dia gitu ya. Tapi ya disitulah gitu, kamu tuh banyak belajar, banyak sekali hikmah atau nilai positif yang kamu terima gitu ya, ketimbang sama dia dulu gitu, yang tidak pernah peduli terhadap keadaan kamu. Oke. Wow. Dan beberapa dari orang baru ya, beberapa dari mereka yang kamu kenal saat ini ya, dia juga sepertinya pernah ya mengalami trauma yang sama seperti kamu. Makanya kalian nyambung gitu. Makanya meskipun kalian baru kenal ya, tapi rasanya tuh kayak kenalnya udah cukup lama gitu. Karena kalian mirroring ya. Karena kalian satu frekuensi. Kayak kalian tuh punya kisah cerita yang sama di masa lalu, di mana kalian berdua ini sama-sama pernah menjadi korban rasa sakit hati oleh mantan kalian masing-masing. Ya, makanya kenapa cerita kamu sama cerita dia sama? Kenapa alur cerita kamu dan cerita dia ini nyambung? Alhasil ya udah, kayak kamu tuh merasa nyaman gitu. Meskipun kamu ya mengenal dia baru seusia jagung, tapi kayak rasanya sudah mengenal orang ini tuh dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Karena ya ceritanya nyambung aja gitu. Dan yang perlu kamu tahu ya, bahwa orang ini ya dipertemukan dengan kamu sejatinya masih belum cukup 100% sembuh ya dari trust issue, di mana trust issue tersebut dia dapatkan karena ya mungkin orang ini pernah berjuang, pernah berkorban, tapi perjuangan dan pengorbanan dia ini justru malah ditukar dengan pengkhianatan oleh masa lalunya. Jadi kayak ya sudah, di sini dia berharap bahwa kamu tuh juga bisa menjadi penyembuh luka lamanya. Cuman ya aku tahu bahwa kamu udah mulai nyaman sama dia gitu, tapi kamu juga nggak bisa menjalani hubungan ini semua-muanya. Kamu harus bisa selesaikan dulu ya urusan kamu dengan seseorang yang saat ini sedang mendiamkan kamu gitu. Karena beberapa dari dia juga sebenarnya tahu gitu ya bahwa saat ini kamu tuh udah punya pasangan gitu ya. Dan dia juga nggak ingin menjadi pihak ketiga di dalam hubungan kamu. Makanya beberapa dari kamu tuh harus selesaikan dulu urusan kamu ya dengan dengan orang yang saat ini sedang mendiamkan kamu gitu. Ya memang yang aku rasakan tuh awalnya kamu tuh tidak ada niatan ya untuk membuka hati bersama orang baru ya. Mungkin karena kamu cuma ingin cerita ya. Mungkin kamu hanya ingin mencari teman curhat
Tapi nggak taunya kok lama-lama kamu merasa nyaman sama dia, seperti itu ya. Merasa nyaman sama dia. Wow, ya. Saya melihat dalam waktu dekat seseorang yang mendiamkan kamu saat ini ya. Dia punya rencana, di mana rencana tersebut akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Karena saat ini dia telah menyadari bahwa kamu tuh sudah mulai tidak peduli lagi sama dia jika dibandingkan dengan diri kamu yang dulu. Makanya beberapa dari dia saat ini ya sedang menyusun rencana ya, dimana agar kamu tuh kembali seperti yang dulu gitu ya. Mungkin dia menjanjikan perubahan kepada kamu ya, mungkin dia ingin menjadi apa yang kamu inginkan ya, atau mungkin ya beberapa dari dia punya rencana di mana dia ingin meluluhkan hati kamu agar kamu tuh kembali ke pelukan dia. Tapi menurut aku ini tuh bakal berat di dia gitu ya. Terlebih ya saat ini kamu kan sudah dekat gitu ya sama orang lain. Sehingga ya dia bakal butuh effort ya. Dia akan se-effort mungkin gitu ya. Karena ya kamu tidak mudah kegocek lagi setelah kamu belajar dari kesalahan. Karena di masa lalu dia juga sering seperti itu ya. Kayak di saat kamu tuh sudah tidak peduli lagi sama dia, dia selalu punya rencana gitu ya, dimana rencana tersebut tuh untuk mendapatkan hati kamu ya, agar kamu tuh nggak tega sama dia, agar kamu tuh luluh ya di hadapan dia ya, atau mungkin ya untuk mendapatkan simpati dari kamu lagi. Tapi ujung-ujungnya ya seperti itu ya, dia kembali lagi ke settingan awal. Sehingga itu juga salah satu alasan kenapa saat ini kamu tuh nggak mau ya terjebak lagi dalam kisah yang sama. Karena terlalu sakit ya berjuang sendiri, terlalu sakit mempertahankan orang yang ya nggak mau peduli terhadap diri kamu. Dan sebenarnya tuh kamu ya, aku ngerasa bahwa diri kamu tuh nggak minta apa-apa saat ini ke dia. Hanya saja kayak ya kamu ke depannya kamu tuh harus bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka ya, terlebih sama pasangan kamu ya. Dan kamu tuh juga nggak minta apa-apa, karena yang kamu minta hanyalah rasa keadilan dari dia. Karena mungkin selama ini ya hanya kamu yang berjuang, hanya kamu yang berkorban, hanya kamu yang selalu ngalah ke dia, tapi dia nggak pernah ya berusaha mengalah untuk kamu ya. Dia tidak pernah berusaha effort ya demi hubungan ini, dan selama ini dia juga tidak pernah gitu ya ingin tahu apa sih isi hati perasaan seseorang yang dia cintai gitu. Jadi yang sebenarnya yang kamu inginkan tuh cuma satu, kamu hanya menuntut keadilan dari dia gitu. Karena kamu nggak minta apa-apa kok gitu ya, dan kamu juga bukan orang yang matre gitu, kamu juga bukan orang yang selama ini memikirkan materi. Jadi cukup tahu diri ya, cukup berkaca, introspeksi diri, pahami dan sadari kesalahan kamu, itu sudah lebih dari cukup. Tapi gitu ya, jika kamu menginginkan aku kembali, ya aku tuh masih berpikir dua kali. Bukan karena aku sok gengsi gitu ya, bukan karena aku sok jual mahal ya, tapi semata-mata ini aku lakukan agar kedepannya kamu tuh tahu ya di mana letak kesalahan kamu. Seperti itu. Dan sebenarnya yang saya rasakan tuh kamu udah capek juga gitu ya, berantem terus sama dia, kamu capek juga gitu ya, ribut terus sama dia gitu, dan kamu juga lelah juga gitu ya, berjuang sendiri gitu. Jadi saat ini beberapa dari kamu tuh kayak ya udah nggak fokus ke kehidupan cinta lagi gitu, dan beberapa dari kamu tuh lebih memilih ya fokus ke arah karir ya, fokus ke arah membahagiakan diri kamu sendiri. Atau mungkin ada juga beberapa dari kamu yang lebih memilih fokus ya deket sama membahagiakan keluarga kamu sendiri gitu. Karena percuma gitu ya, selama ini mungkin sisa hidup kamu tuh hanya kamu habiskan untuk kebahagiaan dia, tapi kamu nggak pernah memikirkan kebahagiaan orang-orang di sekitar kamu, kayak memikirkan sahabat kamu, memikirkan keluarga kamu sendiri, nggak pernah memikirkan orang tua kamu ya. Karena hidup kamu ya selama ini hanya kamu korbankan, terlalu peduli sama dia, seseorang yang tidak pernah peduli terhadap kamu gitu. Terus aku juga melihat ya, beberapa di antara kamu tuh juga
sangat menyesali gitu ya, kenapa hal ini terjadi gitu. Karena gara-gara dia juga ya, berbagai proyek kamu tuh banyak yang tertunda gitu. Atau mungkin beberapa dari kamu tuh mendapatkan teguran dari atasan kamu karena kerjaan kamu nggak beres, nggak berantakan, kerjaan kamu berantakan gitu. Karena kamu tuh memang tipikal orang yang gimana ya, bisa dibilang tuh kuat secara fisik, tapi secara mental lemah gitu. Artinya ya mungkin fisik kamu kuat gitu, tetapi di saat kehidupan cinta kamu sedang bermasalah, itu benar-benar bisa mempengaruhi kondisi produktivitas kamu. Ya, bisa pengaruh terhadap kerjaan kamu yang berantakan, ya, bisa pengaruh juga terhadap emosional kamu gitu. Ya, mungkin beberapa dari kamu juga orangnya mungkin mudah tersinggung gitu ya. Karena ya faktanya emang seperti itu. Kayak kamu tuh orang yang nggak bisa main-main deh ya sama urusan perasaan. Karena ketika perasaan kamu hancur, ya udah semuanya tuh bisa jadi berantakan. Gitu. Dan saat ini aku lihat ya bahwa energi kamu tuh lebih ke arah pasrah ya saat ini. Jadi ya udah nikmati aja prosesnya gitu. Ya kalau kita memang jodoh, ya sejauh-jauhnya kita dipisahkan, ya pasti suatu saat kita bakal berjumpa lagi kok gitu. Dan kalaupun kita bukan jodoh, ya kamu nggak bisa terlalu memaksakan diri ya untuk kembali ke pelukan kamu, ya karena bukan jodohnya gitu. Jadi kayak saat ini tuh kamu lebih ke arah pasrah, berserah diri, nikmati aja proses apa yang sudah Tuhan skenariokan untuk kamu gitu ya. Terus saat ini juga beberapa dari kamu tuh sedang fokus ya memperbaiki diri ya. Mungkin kamu ingin terlihat lebih elegan, mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang ingin memperbaiki penampilan fisik kamu ya. Mungkin ada juga beberapa dari kamu yang ingin memperbaiki ya kondisi spiritual kamu antara kamu dengan Sang Pencipta kamu ya. Dan kamu juga fokus ya menjadi pribadi yang lebih baik aja ya, menjadi pribadi yang lebih ikhlas, menjadi pribadi yang lebih sabar gitu. Sebenarnya sabar sih nggak kurang-kurang gitu, karena kesabaran kamu tuh udah diuji gitu ya sama nih orang gitu ya. Cuman untuk saat ini memang kamu sedang berproses saja ya, sedang berproses menjadi pribadi yang lebih positive vibes gitu ya, yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu saya. Wow. Terus saat ini tuh aku ngerasa ya, beberapa dari kamu tuh kayaknya udah mulai banyak ya job-job baru, tawar-tawaran pekerjaan baru ya, rezeki-rezeki baru tuh kayak udah mulai berdatangan ya semenjak kamu nggak fokus ke arah kehidupan percintaan lagi. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin ini juga salah satu ya sistem tabur tuai ya. Jadi di masa lalu tuh kan kayak kamu tuh udah cukup banyak bersabar, udah cukup banyak berkorban, sudah cukup banyak kebaikan yang telah kamu lakukan buat dia. Jadi kayak saat ini tuh kamu tinggal menikmati fase kebahagiaan kamu saja. Makanya beberapa di antara kamu tuh saat ini kayak rezeki udah mulai berdatangan. Tawaran-tawaran pekerjaan baru tuh udah mulai menghampiri kamu. Ya, bukan cuma tawaran pekerjaan baru aja, tapi juga ada ya orang-orang baru yang berusaha menawarkan perasaannya kepada kamu. Jadi kayak kamu tuh merasa sampai bingung sendiri gitu ya. Urusanku sama dia ini belum kelar ya, tapi udah banyak ya orang-orang yang berdatangan ingin kenalan sama aku gitu. Dan ini hak kamu kok ya, karena kamu berhak bahagia, kamu berhak mendapatkan orang yang layak untuk kamu cintai ya. Tapi kamu juga harus bisa memutuskan ya kondisi hidup kamu, apa yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu saat ini. Jika memang fokus kamu ke arah karir, ya udah deh gitu ya, fokus saja ke karir dulu gitu. Toh jodoh gitu ya, kalau memang ada jodoh ya pasti semesta itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Karena percayalah ya bahwa manusia itu sudah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan gitu ya, sudah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Jadi nggak ada ceritanya orang yang nggak jodoh gitu. Kalau mungkin orang yang nggak jodoh ya mungkin mereka yang nggak bisa bersyukur, atau orang yang nggak bisa mengimbangi perbedaan tersebut ya. Yang jelas tuh kedepannya itu akan banyak berkah ya. Mungkin saat ini udah mulai berdatangan. Wow. Dan saya merasa juga beberapa dari dia yang menghampiri kamu saat ini, atau yang mengenal kamu, yang lagi deket sama kamu, yang saat ini sedang kamu prioritaskan,
Dia adalah seseorang yang usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu. Ada yang perbedaan usianya jauh banget, tapi menurut aku perbedaan usia itu mah gak masalah gitu. Selagi kalian bisa mengimbangi satu sama lain, ya itu semua akan berjalan indah. Percuma juga gitu ya, sesama-samanya usia gitu ya, tapi kalian gak bisa match, gak bisa saling mengimbangi, ya udah goodbye aja. Lebih baik yang kayak gini ya. Dan dia ini juga orang yang bisa menggantikan posisi orang tua kamu, karena kalau dia cowok artinya sisi kebapaannya tuh tinggi banget gitu. Kalau dia cewek ya artinya sisi keibuan dia ini juga gede banget gitu. Makanya kenapa ketika dia memperlakukan kamu, kamu tuh langsung merasa nyaman. Kayak merasa kamu tuh tidak pernah mendapatkan ya perlakuan seprioritas ini gitu ya. Makanya kayak meskipun hubungan kamu ya baru seumur jagung, tapi ya udah gitu, kamu tuh ngerasa seneng aja sama dia. Cuman ya memang di sini meskipun saat ini banyak orang-orang yang berusaha mendekati kamu, tapi terkadang diri kamu tuh masih dihantui ya dengan rasa ketakutan menjalin hubungan bersama orang baru. Kenapa? Ya karena takut atau kapok yang sudah-sudah gitu ya. Dimana ya mungkin kamu dulu pernah berjuang tapi nggak pernah dihargai, pernah sayang ya tapi selalu disepelekan, pernah juga gitu ya berkorban tapi selalu ya di mata dia salah terus segala sesuatu yang kamu lakukan. Sehingga kayak saat ini tuh ya udah kamu slow aja ya, slow happen slow aja, slow dalam menjalani kehidupan ini gitu, karena kamu nggak mau gitu ya merasakan yang sudah-sudah ya. Kamu saat ini kayak ya sudahlah gitu, aku tuh happy aku tuh bahagia kok ya, aku tuh seneng dengan posisiku yang sekarang gitu ya. Jadi kayak fokus kerja, aku tuh banyak duit, amin ya. Aku tuh saat ini lebih banyak duit gitu ketimbang ya aku pada saat sama kamu, karena banyak pengeluaran terus gitu. Apalagi ketika kamu manfaatkan materiku ya, udah habis-habisan. Tapi saat ini ya duitku ngalir karena ya udah gitu, nggak ada lagi orang yang membebani aku, nggak ada lagi orang yang ngerecokin aku gitu. Jadi meskipun kamu saat ini mendiamkan aku, is okay, nggak masalah, itu nggak berdampak banyak ya dalam hidupku. Yang penting aku happy ya, yang penting karir baik, is okay, gas gas terus. Oke, jadi kita akan buka lagi energi baru ya. Saya akan coba lihat di sini, bentar ya, aku pilih dulu kartunya. Kartu ya lama nggak aku pakai ya. Coba kartu ini aja. Saya akan coba lihat, tarik energi baru. Saya akan coba lihat dulu ya bagaimana energi seseorang yang akhir-akhir ini mengamati kamu ya. Bagaimana energi dia seseorang yang akhir-akhir ini mengawasi kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akhir-akhir ini mengawasi kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akhir-akhir ini sedang mengawasi kamu. Oke. Tuh ya, aku ngerasa ya seseorang yang akhir-akhir ini sedang mengawasi kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki rasa kecemburuan di atas rata-rata. Ya kamu tuh orangnya cemburuan, tapi jauh lebih cemburuan dia ketimbang kamu. Ya bukan apa ya, dalam artian tuh itu sangat menggambarkan bahwa orang ini sangat mencintai kamu, sangat takut kehilangan kamu. Meskipun ya terkadang kalian ini bertolak belakang ya. Jadi yang nggak tahu kenapa gitu ya, kayak kamu tuh ngerasa bahwa kamu sama dia itu selalu energinya bertolak belakang ya. Kadang keinginan kamu ini tapi keinginan dia itu, kadang tujuan kamu gini tapi tujuan dia seperti itu gitu ya. Terus kadang kamu pengen diem ya, tapi dia nggak pengen didiemin ya. Kadang kamu ingin bersuara tapi dia menjauhi kamu ya, seperti itu energinya. Dan sebenarnya tuh hubungan kalian ini berjalan indah gitu ya. Cuman ya karena orang ini ya terkadang tuh terlalu cemburuin kamu dan masih sering bersikap childish atau bersikap kekanak-kanakan, makanya hubungan kamu tuh jadi jalan di tempat, jadi nggak berkembang. Bahkan ya saya melihat di sini kan energi kecemburuan dia ini berapi-api ya. Yaitu kayak sebagai bukti bahwa orang ini nggak rela apabila kamu tuh harus dimiliki oleh orang lain selain dia.
gitu. Bahkan karena rasa cemburu itulah yang memicu amarahnya gitu ya. Karena beberapa dari dia ini bukan tipikal orang yang ekspresif. Jadi ketika dia merasa cemburu, ya udah dia nggak bisa semprotin kamu ya, dia nggak bisa semprot kamu, dia nggak bisa bacotin kamu ya. Tapi dengan sikap diam ya itu sudah mewakili bahwa ada sesuatu hal yang membuat orang ini merasa cemburu. Karena memang ya menurut aku tuh kamu tuh tipikal orang yang sangat friendly ya, dan kamu tuh juga tipikal orang yang bisa dibilang tuh berteman nggak pilih-pilih ya. Kamu tuh temenan nggak ada batas gitu ya. Mau siapapun kayak gitu ya, siapapun ya, selagi nggak merugikan diri aku sendiri, is okay, gas saja ya temenan sama aku. Tapi terkadang dari sisi welcome itulah yang membuat orang ini tuh jadi sering gitu ya merasa cemburu gitu ya. Kayak dia tuh berpikiran gitu, kamu tuh kok nggak ada batasan sih gitu ya. Padahal kamu tuh udah punya aku ya, aku tuh udah punya kamu. Tapi kenapa kok kayaknya seolah-olah kamu samakan gitu ya. Kayak di saat kamu tuh masih jomblo ya, kayak masih nggak terikat sama siapapun gitu. Sebenarnya orang ini tuh punya banyak keinginan ya yang ingin dia wujudkan bersama kamu gitu. Cuman terkadang dia masih maju mundur gitu ya. Apakah hubungan itu bisa berjalan baik atau enggak? Bukan berarti dia negative thinking ya, tapi ya terkadang ketika dia ya melihat tingkah lakumu itu yang membuat orang itu jadi terkadang tuh ya maju mundur gitu ya. Apakah kamu tuh benar-benar takdir cintaku atau bukan, kayak gitu. Wow, dia sering sakit loh ya. Maksudnya bukan sakit secara fisik ya, atau mungkin bisa juga ya dia sampai sakit secara fisik karena dia terlalu cemburu sama kamu. Tapi kan selama ini kamu nggak sadar gitu ya, bahwa di belakang kamu tuh orang ini sering banget gitu ya menahan luka, menahan sakit akibat rasa kecemburuan yang tidak kamu sadari. Karena beberapa dari kamu tuh, saya ngerasa kamu tuh punya bestie banget ya. Kamu tuh kayak punya CS, punya best friend ya. Dan best friend kamu ya, itu kayaknya seseorang lawan jenis kamu gitu ya. Sehingga membuat orang ini tuh kayak sering banget merasa cemburu gitu ya. Loh, kenapa sih? Kok kamu sedalam itu berteman sama dia? It's okay, kamu sahabat kamu. Tapi aku ngerasa ada yang janggal gitu. Karena pertemanan tuh nggak kayak gitu. Tapi dari sisi pandang dia, ngelihatnya kamu ya, itu kayak di luar prediksi kamu gitu loh. Karena memang ada juga ya beberapa dari kamu tuh yang udah menganggap sahabat kamu ini kayak teman, kayak kakak, kayak saudara gitu. Sampai-sampai ya cara dia memperlakukan kamu tuh ya kayaknya layaknya kayak adik kakak gitu. Sedangkan orang ini ya, dia nggak bisa menahan rasa kecemburuan dia ketika melihat kamu dengan bestie kamu, dengan sahabat kamu, gitu, ya. Wow. Dan di sini ada kartu The Empress, ya. Ada kartu The Empress. Wow. Menarik ya. Dan beberapa dari dia tuh aku ngerasa ya bahwa saat ini dia tuh sebenarnya kayak ingin ada sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan ke kamu tapi nggak bisa gitu ya. Dia pengen ngomong tapi dia nggak nyampe ya. Banyak ya gejolak unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu gitu, tapi karena dia nggak ingin ya adanya keributan yang terjadi antara kamu dan dia juga nggak ingin ya ada salah paham sama kamu, makanya hal itu dia tahan gitu. Tapi hal ini tuh justru malah memicu kamu nggak nyaman sama dia gitu, karena ya dia jadinya aneh gitu. Dia jadi kayak terkadang tuh bersikap cuek gitu ya, bersikap kayaknya pengen marah-marah terus sama kamu gitu ya. Padahal sebenarnya di sini apabila boleh jujur, banyak sekali unek-unek atau ungkapan isi hati yang pengen dia sampaikan ke kamu gitu. Sebenarnya banyak hal ya, mungkin ya termasuk rasa cemburu dia ke kamu, mungkin termasuk apa yang tidak dia sukai dari kamu ya, dan lain sebagainya. Oke, dan dia ini termasuk orang yang menurut aku tuh sangat deket banget ya sama keluarganya gitu. Bahkan ya keluarga dia pun juga seperti yang sangat welcome terhadap diri kamu gitu. Cuman terkadang
yaitu tadi gitu ya, orang ini ketika rasa cemburu dia menggebu-gebu gitu ya, kemudian sifat manjanya muncul yang seolah-olah itu terkadang bikin kamu tuh ngerasa bete. Ya is oke lah gitu, kalau manja mah oke, aku tuh bisa nerima gitu. Tapi jangan kau samakan antara sifat manja dengan sifat kekanak-kanakan, itu jauh berbeda gitu ya. Karena sebenarnya yang membuat diri kamu ngerasa nggak nyaman tuh ya karena dia sering banget bersikap childish, bersikap kekanak-kanakan. Sedangkan kamu tuh bertolak belakang sama dia, kamu tuh sifatnya dewasa banget, sedangkan dia sifatnya childish banget. Sehingga jatuhnya ya, kamu sama dia ini kayak menjalin hubungan dengan anak TK, dengan anak KB ya, kelompok bermain. Karena kayak ya udah gitu, kayaknya aku deh ya yang dominan ngomong kamu terus gitu, kayaknya aku ya yang selalu berusaha mengendalikan kamu gitu. Karena kamu tuh kalau nggak diingetin, kamu kalau nggak dikontrol, udah kamu tuh tipikal orang yang mudah kejablasan kayak gitu. Bahkan saya merasa ya dikit banyak keluarga dia ini sudah tahu ya tentang diri kamu gitu, atau mungkin ya kamu tuh udah dikenalin gitu sama keluarganya. Wow, di sini ada kartu King of Cup ya. Dan aku tuh melihat ya, memang beberapa dari dia ini kayak orang yang pengen tuh kamu hargai ya, kalau dia adalah pasangan kamu gitu. Jadi kayak apa ya bahasanya, kayak dia ini menginginkan validasi dari kamu bahwa dia adalah pasangan kamu gitu ya. Jadi kayak ya mungkin tuh hal itu dia lakukan ya agar orang lain tuh tahu gitu bahwa kamu tuh nggak sendiri saat ini gitu, bahwa kamu tuh udah miliknya dia. Makanya terkadang beberapa dari dia ini pengennya kamu hargai dan kamu validasi bahwa dia adalah pasangan kamu gitu ya. Bahkan beberapa dari dia ini ya ketika ketemu kamu secara langsung gitu ya, dan di hadapan teman-teman kamu ya, mereka ini kayak dia ini ya kayak menunjukkan sisi romantisnya dia kepada kamu gitu ya. Kayak dia perlakukan kamu sebaik dia ya, dia perlakukan kamu semanja mungkin gitu ya. Ya karena dia ingin cari validasi gitu ya kepada circle-circle kamu, kepada teman-teman kamu, bahwa ya dia adalah miliknya kamu dan kamu adalah miliknya dia. Jadi nggak ada satupun seseorang yang boleh berhak deketin kamu selain aku gitu. Wow, ini kenapa lagi sih? Kamu sering ya dalam artian putus nyambung sama dia, karena yang saya rasakan kamu sering berpisah ya. Ada hal sepele dikit aja putus gitu, tapi kalian saling mencari ya. Ada masalah dikit lagi putus ya, diem-dieman terus putus, terus nyambung lagi gitu. Padahal saya merasa bahwa perasaan kalian tuh sebenarnya sama-sama besar gitu ya. Cuman terkadang karena sikap childishnya dia, jadi kamu juga ikut ke trigger, kamu jadi nggak childish juga gitu ya. Karena kamu tuh orang yang nggak bisa diperlakukan kayak gitu ya. Ketika dia tiba-tiba cuekin kamu, ya udah gitu ya, daripada kau siksa aku lebih baik putus aja gitu ya. Jadi kayak kamu ikut-ikutan ke trigger sama dia gitu. Padahal sejatinya orang ini tuh nggak mampu kehilangan kamu gitu. Tapi sikap dia yang menyebalkan, seolah-olah membuat diri kamu tuh makin nggak betah sama dia. Makin nggak kuat mental kamu ya. Terus wow, di sini ada kartu Six of Swords ya. Dan sebenarnya yang aku rasakan tuh di saat kalian ya sedang tidak terkoneksi, di saat kalian sedang putus ya, seseorang yang paling merasakan beban ya atas rasa sakit dan kekecewaan tuh bukan di kamu aja, tapi dia juga sama. Tapi dia orang yang pandai menutupi ya. Mungkin dia jaga gengsi, jaga integritas ya. Dia nggak mau terlihat lemah di hadapan kamu gitu. Makanya seterpuruk-puruknya dia nggak mau perlihatkan kepada diri kamu. Tapi sebenarnya dari gestur dia ya, dari tingkah laku dia ini sudah menggambarkan ya bahwa dia tuh sebenarnya orang yang paling terpukul gitu ya di saat kamu tuh cuekin dia gitu.
Dan beberapa dari dia ini juga menganggap gitu ya bahwa saat ini prioritas utama dia adalah kamu ya. Selain pekerjaan dan orang tua, prioritas utama dia adalah kamu ya. Cuman terkadang kamu nggak sadar gitu ya bahwa saat ini kamu adalah prioritas utama dia. Ya karena mungkin terlalu sering kalian bertengkar, terlalu sering kalian ribut ya, sehingga terkadang diri kamu tuh sampai nggak sadar gitu ya bahwa kamu loh saat ini prioritas utama dia gitu. Kamu loh saat ini yang sedang dia perjuangkan. Dan beberapa dari dia juga merasa ya bahwa kamu adalah kekuatan besarnya dia gitu ya. Kamu tuh segalanya bagi dirinya dia. Kamu adalah kekuatan besarku ya. Makanya seberat apapun hubungan ini kita jalani, tapi aku tetap terus ya mau bertahan dengan diri kamu. Jadi seperti itu guys ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silahkan ya klik saja link kontak WA yang ada di pojok kiri atas ya. Atau kalian bisa langsung tinggal diklik aja ya nomor kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.